Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Tepuk tangan buat semuanya. Nanti ada yang sakit? Ada. Ini masuk semua? Alhamdulillah. Nggak ada? Siapa? Oh, Pak Eja. Kenapa Pak Eja? Alpa. Udah ditanyain belum ke mamahnya? Belum. Ke wali kelas tidak ada kabar? Berarti satu orang ya, Pak Eja saja. Tapi kemarin ada ya? Ada. Alhamdulillah. Terus hari ini Ibu masuk ke kelas kalian akan menyampaikan bimbingan klasikal tentang pengendalian emosi. Nah, sebelum masuk ke situ kita ice breaking dulu ayo. Nah, ini kan ada gambar biru, hijau, kuning, merah ya. Biru dingin, hijau sejuk, kuning panas, kuning hangat, apalagi merah panas. Merah. Kalau mau pakai reaksi kayak Farid, merah panas, biru, hijau, kuning hangat. Ya diulang, biru, kuning, hijau, merah. Nah, terima kasih. Nah, hari ini kita namanya validasi emosi ya. Nah, kenapa Bu menyajikan ini? Karena setelah ada asesmen sebelumnya, ternyata anak SMP plus Alkifari butuh sekali tentang pengendalian emosi atau kecerdasan emosi. Nah, mau tanya, siapa yang ada di warna biru hari ini? Cung ngacung yang warna biru? Tidak ada. Oh, ada satu. Oh, ada. Cung yang di warna hijau hari ini, yang sejuk, yang tenang. Ada yang tenang Paris. Cung yang di warna kuning, marah tapi nggak membara gitu. Hangat, agak-agak merangsang gitu. Ada agak pengen marah tapi masih nahan-nahan. Oh, ada. Yang membara sekali hari ini. Oh, ada apa? Ya. Nih, ada. Ya, betul. Kenapa harus divalidasi emosi kalian? Karena untuk mencapai kecerdasan emosi kita harus tahu dulu kita ada di emosi mana saat ini. Ini namanya. Yuk ke slide berikutnya. Nah, yang warna biru tadi siapa? Yang dingin, yang sedih banget hari ini. Nah, ini ada. Jadi di bahasa tubuhnya juga aku membungkuk, tidak ada semangat pokoknya mah ya. Kalaupun aduh males banget gitu. Terus gerakannya lamban menulis juga, ini males banget gitu ya. Ya, ketika kita ada yang biru, apa yang harus kita lakukan itu? Tegangkan badan. Sekarang kalau lagi bete, apa ya diremas-remas terus ya diremas-remas. Apa yang diremas? Boleh tangannya, tapi jangan temannya ya yang diremas ya. Itu nanti ada di ranah yang merah. Dan yang paling efektif itu adalah minum. Jadi minum itu bisa melarutkan hormon kortisol kalian. Wah, bagus waktu minum. Warna ini yang biru. Cung yang tadi ada di warna hijau. Selamat, hari ini Anda ada di zona yang nyaman dan tenang. Saya duduk tegak, terus melihat, mendengar dengan jelas, nggak ada ngantuk, nggak ada males, nggak ada apapun. Terus senyumnya lebar sekali kayak dia tuh manis sekali di depan. Apa yang harus kamu lakukan? Pertahankan, kamu keren. Selanjutnya siapa yang ada di zona kuning tadi? Ayo. Akar, ya kenapa akar kuning? Dia cemberut, jarang bicara. Kenapa?
Oh, campur beresnya. Iya, kuning dan hijau pelangi ya Tar hari ini. Oh iya. Apa yang harus kalian lakukan ketika zona kuning ada dalam diri kalian? Jadi zona kuning itu marahnya anyep apa? Maris bilang marah enggak, dibilang enggak juga marah gitu ya. Kadang-kadang kita kan kayak ngambek tapi ngambek ke siapa nggak jelas gitu ya. Kalian ada di zona kuning. Apa yang harus kalian lakukan ketika ada di zona kuning? Ngobrol sama teman. Curhat namanya tuh. Ya, terus kalau misalkan curhatnya tidak menyelesaikan masalah, tutup mata, boleh pegang dadanya sama perutnya, tarik nafas yang dalam, hembuskan 3 kali saja, itu sudah bisa mengurangi kecemasan atau kekhawatiran kalian. Atau kalau kalian ada di tempat terbuka, buka tangannya lebar-lebar, bayangkan kalian ada di tempat yang paling indah menurut kalian. Mau pantai, mau gunung, mau taman, mau kasur, mau rumah, pokoknya tempat yang paling menyenangkan buat kalian. Buka tangannya, tarik nafas yang dalam, hembuskan semua masalah kalian. Insya Allah nanti si kuningnya agak lebih mereda. Yuk, ya yang merah, siapa yang merah tadi? Yang merah, ayo. Biasanya kalau yang marah itu halisnya mengkerut-kerung. Lihat orang tuh tubuh kan kerung. Terus teriak-teriak, teriak-teriak nggak hari ini? Enggak, oh bagus aja. Atau misalkan kadiukun, kesiniin pulpen aku, kadiukun gitu ya seperti itu. Itu kayak marah. Nah, apa yang harus kalian lakukan ketika kalian ada di zona merah? Itu seperti tadi, boleh tarik nafas dulu sebentar dan minta bantuan jika perlu. Kalau kita dalam sedih sekali itu ada di zona biru dan merah. Tapi biasanya kalau yang sedih sekali, kesentil sedikit bisa meledak. Nah, kalau kalian sangat marah sekali, minta bantuan orang terdekat Anda untuk merekam atau meredam emosi kalian sampai turun. Boleh dikasih minum. Atau kata Rasulullah, kalau kita lagi marahnya sedang berdiri, ganti posisi, duduk lah. Kalau duduk Bu masih marah, minum lah. Bu, aku masih marah, minum juga. Wudhu lah. Bu, aku juga wudhu masih marah. Sholat juga masih marah. Berarti syaiton dirojim itu ya. Masa udah sholat masih marah juga ya? Itu otomatis 90% nggak ada yang seperti itu ya. Lanjut. Nah, apakah tebakanmu benar hari ini? Nah, ini kalau yang hijau dia akan bisa berbicara, aku bisa doain bla 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 nih. Kalian perhatikan ya. Kalau yang merah itu aku nggak bisa nerima kritikan, tapi untuk itu kalian untuk bisa kembali ke zona yang hijau, mundur dulu, tarik nafas dulu, minta bantuan, tenangkan diri. Kalian bisa ada di zona yang hijau. Apapun zona yang kalian rasakan ya. Selanjutnya, nah, yuk kita berlatih teori ini. Nah, ya, ini ada, silakan bikin kelompok. Nanti kelompok 1 ini skenario 1. Silakan kelompok 1 siapa? Kelompok 1. Kelompok 2 siapa? Kelompok 2? Aku. Kelompok 3? Aku. Ya, terus kelompok 4 sama kelompok 5. Terima kasih. Ya, ini ini kelompok 1. Kalian pecahkan masalah skenario 1 itu. Silahkan. Ditulis dulu boleh, silahkan. Ditulis dulu bahan diskusinya ya. Aldi, itu si Aldi, udah. Skenario 2. Skenario, ya bentar, skenario 2. Salah 1 udah selesai belum nulisnya? Belum, oke. Yuk, skenario 1 ditulis dulu. Ya. Jangan digambar, tulis aja ininya. Studi kasusnya ini aja. Ya, sambil
Aldi ada di zona mana? Sesuai gambar yang tadi ya. Merah, biru, hijau, kuning, atau biru. Dah? Ya. Skenario 2. Ada di mana? Kelompok 2. Silahkan. Tulis itunya. Skenario 2-nya. Ya. Terus kelompok 2 sudah? Ya. Ada di zona mana, Risa? Sudah? Sudah. Skenario 3. Ada di mana? Surya berkeringat, tidak mampu bicara, lupa poin penting karena maju ke depan. Ada di mana? Ayo, skenario 3. Udah, yang 3 udah? Pas. Ayo. Oh, balik lagi berarti ya. Yang kelima sama 6 ya? Yang belum 4, 5, 6 itu 1, 2, 3 ya. Barengan. Jadi 1, 2, 3 ada di Putra, 1, 2, 3 ada di Putri berarti ya. Siap? Silahkan kembali ke kelompoknya, silahkan membentuk kelompoknya. Boleh diskusi berhadap-hadapan. Sudah? Kalau sudah bisa menentukan warnanya, tulis apa yang harus Aldi. Siapa tadi teh? Namanya teh? Surya dan Risa. Apa yang harus Aldi, Surya dan Risa lakukan di lembar kerja kelompok kalian ya? Atau mau ikut gitu? Mau ikut dari awal. Dari awal aku mah. Dari awal siap. Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya. Apa yang harus Aldi, Risa, dan Surya lakukan? Tulis di lembar kerja kelompok kalian atau hasil diskusi kalian. Risa ada di zona apa? Yang harus Risa lakukan adalah Nggak mesti sama dengan contoh. Carikan contoh yang lainnya ya. Bisa? Bisa. Ini tentang siapa? Aldi. Ini tentang Surya. Ini tentang Risa. Oh, Surya. Ini Risanya siapa? Kalian Risa. Ini Suryanya. Kalian Risa. Ini tentang siapa ini? Tentang siapa ini kelompok 1 teh? Aldi. Ini tentang Ibu skenario 2, Ibu. Hah? Karet 2 mah? Iya, Risa. Tentang apa? Risanya. Risa. Ayo Risa, tentang Risa. Risa ada di zona mana? Terus apa yang harus Risa lakukan? Sudah? Akan mau ikutan kelompok yang ini? Enggak, udah. Mau gambar sendiri? Udah belum? Oh, mana? Udah belum? Harus apa? Ini tentang siapa? So, mana solusinya?
Ini tentang siapa? Surya. Sudah, solusinya gimana? Lagi nulis. Lagi nulis, oke. Ini gimana ini? Solusinya mana? Ya, sudah. Nih, mana solusinya? Sudah. Sudah, yuk. Sudah? Sudah. Yuk, kertasnya dikumpulkan. Silahkan. Yuk. Kalau sudah, kertasnya dikumpulkan. Ya. Terima kasih. Yang belum? Oh, belum. Yang belum. Yang belum. Mana yang belum? Abang, jadi biarin. Ayo, mau diperbaiki. Ada lagi nih yang belum? Ya, sudah. Ya, sudah. Balik lagi ke depan. Ternyata skenario siapa ini? 1. Aldi. Yang kelompoknya Aldi. Ya. Ini kelompoknya Aldi. Aldi ada di zona apa? Merah. Kenapa merah? Oh iya, betul. Apa yang harus Aldi lakukan? Nah, ini jawabannya. Ya, beristirahat, mengungkapkannya dengan tenang dan segera menghadapi temannya. Yang ada di zona Risa, zona apa? Zona saya. Zona apa Risa ada di merah, kuning, hijau? Biru. Kenapa biru? Malas. Oh, malas-malasan. Terus apa lagi? Oh, emosinya tidak stabil. Solusinya? Minum air. Terus? Ya, benar nggak? Deng. Betul, dia harus disuruh dulu tidur siang. Ternyata minum air dan makan camilan. Ternyata itu adalah sepele tapi sangat bekerja ya. Nah, yang skenario 3. Nah, ini Surya ada di zona kuning. Harus bagaimana Surya? Tarik napas dalam-dalam. Terus menenangkan diri ya. Terus bayangkan. Iya, betul. Ada lagi? Ada yang mau ditanyakan tentang ini? Tidak ada? Tidak ada. Berarti kenapa Ibu harus menyampaikan ini? Ibu harap pertemuan kita nanti kalian bisa mengenali atau memvalidasi emosi teman kalian supaya menghindari konflik selama ada di kelas. Kalau kita tahu ada orang yang sedang sedih, boleh gitu kita menyinggungnya? Tidak boleh. Atau kita harus berhati-hati ya kalau misalkan Arkan lagi sedih. Nah, Ibu, misalkan. Kalau Arkan lagi sedih, nggak boleh sedikit pun. Biasanya kalau yang sedih, sedikit pun ditoel langsung menangis sejadi-jadinya. Atau yang marah, misalkan Raska lagi marah, ditoel sedetik, langsung juar gitu ya. Oh, terima kasih Arkan. Terus kumpul. Ada yang mau berpendapat lain selain ini ke depan? Ayo. Ada lagi solusi yang lain selain yang tadi Ibu terangkan di depan? Silahkan ke depan. Yang ini selain dia harus berlatih. Siapa? Aldi. Yang Aldi. Oke. Yang Aldi. Selain yang Ibu terangkan itu, ada kamu punya solusi yang lain? Kelompok berapa? Yang kelompok ini ya coba kelompok Aldi coba. Kelompok saya menambahkan beberapa solusi lagi, yaitu meminta bantuan atau berbicara dengan orang terdekat atau teman dan melakukan hal yang membahagiakan diri ataupun meditasi.
Membahagiakan diri dan meditasi. Ada lagi yang mau menambahkan? Atau misalkan nggak cocok buat Aldi itu meditasi sama apa yang membahagiakan. Aldi mah kudu disuruh bobo kayak gitu. Ada lagi yang mau menambahkan atau menyangkal kelompok berapa? 3. Kelompok 3? Ada? Tidak ada? Setuju semuanya? Ada yang mau menambahkan? Hadpitasari? Tidak ada. Dinda? Tidak ada. Oh ya, tepuk tangan buat kelompok 3. Ya, sudah. Terus, ya betul. Jadi ketika kita bisa memvalidasi emosi teman kita, jadi kita akan meminimalisir konflik yang ada di kelas, ya. Terus selain ini ada yang belum jelas atau ada yang ditanyakan selain materi ini juga boleh. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau nanya masalah lain, Bu? Kalau misalkan kayak Ahtar, aku mah emosinya pelangi di hijau dan apa tar? Dan kuning. Kalau dua itu gimana cara menanggapinya? Pastikan dia beralih ke zona hijau, mau kuning, mau biru, misalkan campur aduk yang sedih sama yang marah. Pernah lihat nggak? Ada kan? Yang sedih, yang marah. Jadi nanti campur aduk, kok nangis tapi amek-amekan. Pernah lihat ya? Pernah sedih sama marah-marah bersamaan. Jadi kita harus lihat mana yang lebih dominan, sedihnya atau marahnya. Kalau sedihnya lebih dominan, kita cari solusi yang di zona biru. Kalau misalkan marahnya dominan, maka kita cari solusi yang di zona merah. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada? Jadi intinya ketika kita mau cerdas secara emosi, kita harus pintar memvalidasi emosi diri kita sendiri atau teman kita supaya emosi kita dan emosi teman kita terjaga atau terkendali. Ya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini ada lembar evaluasi. Silahkan untuk kegiatan hari ini diisi satu orang satu lembar. Apa yang kalian rasakan saat bimbingan klasikal ini berlangsung, atau materinya, tanggapan tentang materi yang Ibu berikan, penting, tidak penting, bagus, tidak bagus, mangga. Terus penyajian Ibu di kelas baik atau kurang, mangga ditulis di lembar evaluasi yang Ibu bagikan. Silahkan ditulis aja, ya, ditulis. Yang apabila ada yang perlu di checklist, yang ditulis ya. Terima kasih. Silakan. Sudah dapat semuanya? Sudah, ya, silakan diisi lembar evaluasinya. Yuk. Ya. Bisa? Bisa, Din? Bisa? 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 Video masih ini. Jangan buru-buru ya, silahkan diisi saja santai tapi pasti ya. Ya.
Waktunya 5 menit ya. Ya, santai aja. Boleh Ibu duduk? Kalau yang ada yang nggak ngerti boleh ditanyakan ya. Apa mau? Mau. Mau. Bisa, nanti habis ini boleh pulang. Kenapa? Enggak, aktor suka enggak met teori ini? Isi aja. Bisa. Oh. Bisa Pak Bian? Tadi kerjain matematika bagus ya. Itu dia tuh. Oh iya bagus. Bisa? Ingat nih. Ada yang sudah selesai? Ada yang belum? Ya, yang belum lanjutin ya. Santai aja yang belum lanjutin. Yang belum jangan buru-buru, lanjutin aja. Santai, waktu kita masih 3 menit lagi. Sudah. Ustaz sudah? Oh, ininya tanggapannya suka nggak materi ini? Suka nggak? Ahtarnya suka karena misalkan ahtarnya ini lagi aku bisa mengenal yang sedih, yang marah. Bisa nggak ahtar? Cung yang sudah? Sudah. Cung yang belum? Oh belum. Ibu-ibu belum tuh, ibu-ibu. Tungguin ya, tungguin ya. Oh anak putrinya belum. Yang sudah boleh dikumpulkan. Ya, tuh. Wah, lebih bagus ini. Wah, cakep. Iya, nah. Wah, matching ini ada gambarnya. Wah, matching. Ya, bagus. Ya, bagus. Oh, bisa ini semuanya bisa. Bisa. Udah belum? Yang belum lanjutin aja, Cin. Ya. Oh ya, bagus. Ngerti tapi ya, ngerti ya. Ya. Bapak belum? Oh belum. Saya sudah desain dengan Oh ya, sudah. Oh, aduh. Subhanallah. Bisa Mumtaz bisa?
Alhamdulillah. Ata bisa? Alhamdulillah. Diseparkan bisa? Wah. Nih. Waduh. Mana Allah. Ya Allah. Wah, bener cakep bener. Iya, waduh Cadi. Cakep bener. Wah, astagfirullah. Sampai berangka-angka. Udah? Basta udah? Sudah? Atap sudah. Atap lagi ngerjain apa? Sudah. Jadi ini adalah pertemuan kita yang pertama tentang kecerdasan emosi. Nanti ada 1 jam pelajaran lagi tentang bagaimana seseorang cerdas secara emosi. IQ mah tahu ya, IQ emotional quotient tahu. Kecerdasan emosi yang paling tinggi adalah kecerdasan spiritual. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas bagaimana kita melatih kecerdasan kita secara emosi. Nah, pertemuan ini itu adalah titik awal mengenal atau memvalidasi perasaan atau emosi yang ada di sekeliling dan di diri kalian. Jadi ketika sudah bisa memvalidasi, nanti kalian akan belajar meningkatkan lagi keterampilan mengelola emosinya secara cerdas. Nanti di kecerdasan emosi itu kita ada 4 ranah ya. Ini mah awalan buat nanti pertemuan selanjutnya, sama seperti hari ini kita 40 menit atau 1 jam JP. Jadi Ibu harap di pertemuan selanjutnya kita akan bertemu di di kelas yang menyenangkan seperti hari ini. Siap? Ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Paling tidak dengan materi ini kita bersyukur melihat keadaan kita baik-baik saja dengan kondisinya masing-masing. Ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang biru. Paling tidak kondisi yang 4 ini kalian syukuri sebagai pelangi hidup kalian di hari ini. Siap? Ya. Yang sedih jangan bermuram durja selalu, yang marah jangan membara seperti gunung api, yang kuning yang masih galau mari kita jadi hijau. Yang hijau tetap hijau supaya bisa lebih berbunga ya Pari. Silahkan untuk menutup kegiatan kita hari ini, kita bacakan doa akhir majelis. Subhanaka Allah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam sehat dan bahagia buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu.